Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal awwal wal akhir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna wal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita berubudiyah, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang senantiasa kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah, menjadi syafaat, menjadi penolong di hari kemudian nanti. Allahumma amin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini khutbah kita berlandaskan firman Allah surat Al-Maidah ayat 48. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi beberapa hal Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Yang pertama, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membawa kebenaran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita adalah membawa kebenaran. Artinya apa? Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril adalah membawa kebenaran, tidak dikeragui di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. La raiba fih, tidak ada keraguan bagi kita, terutama bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Yang kedua, ayat ini menegaskan kepada kita Al-Quran adalah sebagai
pembenar kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebelum Quran diturunkan oleh Allah, ada kitab-kitab. Ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat. Semuanya membawa kebenaran, dan Al-Quran membenarkan itu semuanya. Tapi perlu kita ketahui dan perlu kita tegaskan bahwasanya Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Untuk itu di dalam firman Allah, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau ada masih manusia mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka ditolak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini adalah sebuah akidah. Ini adalah sebuah kebenaran yang harusnya senantiasa ada dalam diri kita. Yang ketiga, masyarul muslimin rahimakumullah, fahkum bainahum bima anzalallah. Hendaknya kita setelah meyakini adanya kebenaran Al-Quran, fahkum bainakum bima anzalallah. Hendaknya kita memutuskan sebuah perkara, sebuah hukum berdasarkan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Masyarul muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun HUT RI yang ke-75. Masyarul muslimin rahimakumullah, apapun landasan hukum kita bernegara, berbangsa, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi sengaja, sekali lagi, apalagi sengaja menjauhkan daripada nilai-nilai Al-Quran, sengaja menghindari dari nilai-nilai kebenaran Al-Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam ayat lain, di dalam surat Ali Imran, di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jikalau engkau berselisih pendapat, maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bersilang sengketa, kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jikalau kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Masyarul muslimin rahimakumullah, wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Dan janganlah kita mengikuti hawa nafsu kita setelah datangnya kebenaran. Masyarul muslimin rahimakumullah, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita, membawa sebuah kebenaran. Untuk itu jangan sesekali kita memperturutkan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak mengindahkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah, apapun jenis aturannya yang ada di tengah-tengah kita, jangan karena memperturutkan hawa nafsu kita sehingga jauh dari nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat selanjutnya, masing-masing kita masyarul muslimin rahimakumullah, masing-masing umat itu mempunyai syariah. Kita umat Islam mempunyai syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang itu,
Jangan sesekali kita lari daripada nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Nuh mempunyai syariah. Nabi Adam mempunyai syariah. Nabi Hud mempunyai syariah. Nabi Musa mempunyai syariah. Nabi Isa mempunyai syariah. Dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai syariah. Di dalam ayat lain, makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau sya'allahu laj'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat." Jikalau Allah menghendaki, sebenarnya kita bisa dijadikan umat yang satu. Mampu Allah menjadikan kita umat yang satu, umat yang baik saja, atau semuanya muslim saja, mampu Allah. Tapi walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah ingin menjadikan kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa umat yang terbaik di antara kita semuanya ini? Siapakah di antara kita menjadi umat-umat yang senantiasa menjadi terdepan melakukan perbaikan? Masyarul muslimin rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya aku menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah kondisi realitas kita. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kita yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, umat yang berbeda-beda, bahkan maaf, dari bangsa yang berbeda, dari suku yang berbeda. Tapi yakinlah masyarul muslimin rahimakumullah, sebaik-baik manusia ada buruknya, dan seburuk-buruk manusia ada baiknya. Kata pepatah, sekurus-kurus ikan ada dagingnya, dan segemuk-gemuk ikan ada tulangnya. Artinya apa? Mari kita sebagai umat mukmin, umat muslim, senantiasa mengambil energi positif dari setiap manusia yang kita temui. Siapapun orangnya, energi positif itulah yang kita ambil. Ayat tadi menegaskan li ta'arufu, untuk saling kenal mengenal. Setelah kenal, ambil positifnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, coba bayangkan kalau seandainya kita setiap bertemu dengan seseorang, kenal dengan seseorang, yang baiknya kita ambil. Sekian ribu manusia yang kita kenal, sekian ribu manusia yang kita temui, energi positif yang kita ambil. Betapa kita menjadi manusia, orang-orang yang mempunyai energi positif. Masyarul muslimin rahimakumullah, energi positif kita ambil dan energi negatif kita buang. Makanya Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semuanya adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai ketakwaan. Masyarul muslimin rahimakumullah, ilallahi marji'ukum jami'an. Allah akan mengumpulkan kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini adalah tugas kita semuanya. Di dalam ayat ini menegaskan bahwasanya setiap diri kita mempunyai potensi, mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Dari mana asalnya dan dalam masa apapun, kita mempunyai potensi itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Untuk itu mari kita tadabburi ayat ini, sehingga kita senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba untuk
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Masyurul muslimin rahimakumullah. Coba bayangkan masyurul muslimin ini, anak kemenakan kita yang di belakang ini. Anak-anak kita ini. Ini butuh bimbingan kita. Ya. Ini butuh didikan kita. Butuh sentuhan kita. Prihatin kita. Sekarang sekolah sudah diliburkan. Dan masjid ternyata juga belum mampu ini. Masyurul muslimin rahimakumullah. Masih ribut juga di belakang ini. Masyurul muslim. Up. Ini tugas kita semuanya masyurul muslimin rahimakumullah. Ya. Ini tugas kita semuanya. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kita ulang sekali lagi. Seandainya Allah berkehendak kita menjadikan umat yang baik-baik saja, Allah mampu. Mampu Allah. Kalau Allah berkehendak menjadikan bangsa ini semuanya baik-baik saja, mampu Allah. Mampu Allah. Setiap bangsa, setiap suku, semuanya umat manusia di muka bumi ini Allah jadikan umat yang baik, mampu Allah. Tapi ternyata Allah ingin melihat sejauh mana kita bersungguh-sungguh. Fastabiqul khair, berjuang di dalam kebenaran. Masyurul muslimin rahimakumullah. Inilah yang perlu kita lakukan. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an adalah petunjuk. Al-Qur'an adalah penjelas dan Al-Qur'an adalah pembeda. Kalau kita hidup dalam keadaan sekarang ini masyurul muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anlah obatnya. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, untuk dunia, obatnya adalah Al-Qur'an. Karena ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pembenar, membawa kebenaran. Begitu masyurul muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, kita bersama-sama kembali kepada nilai-nilai kebenaran Al-Qur'an. Mudah-mudahan usia bangsa kita yang sudah 75 tahun kurang lebih, usia yang sudah tua kalau manusia, kita masih dalam kondisi yang sekarang ini. Kalau kita melihat negara yang sekarang lagi pergerakan yang luar biasa adalah negara Turki di bawah kepemimpinan Erdogan. Ternyata dia kembali mengambil nilai-nilai Quran yang selama ini menjadi negara sekuler. Yang dahulunya Turki adalah kekhilafan terakhir, Turki Utsmani, hancur menjadi negara sekuler. 10 tahun di bawah kepemimpinan Erdogan dengan nilai-nilai Al-Quran yang dibawa, sekarang menjadi negara Eropa yang maju dan besar. Mudah-mudahan masyurul muslimin rahimakumullah, diawali diri kita. Ibda bin nasi. Mari kita kembali kepada ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi obat bagi peradaban kita, bagi kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat yang senantiasa di bawah naungan kebenaran Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.